Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita malam hari ini lewat aplikasi Zoom mencoba untuk memaknai nuzulul Quran sebagaimana tadi dihantarkan oleh Mas Abu Dzar. Peringatan nuzulul Quran itu sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan di lingkungan umat Islam, termasuk di negeri kita tercinta yang mayoritas Muslim, tentu bukan sekadar untuk mengenang atau mengingat peristiwa turunnya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu Allah akhir zaman dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang peristiwanya selalu dikaitkan dengan bulan Ramadan. Lebih khusus lagi pada tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran atau diturunkannya Al-Quran itu memang ada banyak pemahaman ya. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran seluruhnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ini merupakan wilayah iman yang tentu itu sifatnya gaib, di mana Allah menurunkan seluruh isi Al-Quran itu ke langit dunia. Nah, dari Baitul Izzah itu menurut banyak riwayat kemudian Nabi memperoleh wahyu atau lewat malaikat Jibril kemudian diturunkan menjadi wahyu kepada Nabi yang dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Tentang hari atau tanggalnya juga berbagai pandangan bermunculan, gitu ya. Tapi yang sahih dan kuat itu pada malam Lailatul Qadar, yang itu pun tentu Lailatul Qadar itu juga bisa bermacam-macam pandangan. Ada yang 10 hari terakhir, bahkan ada yang ya sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ada yang mengaitkan dengan tanggal 17 Ramadan seperti Ibnu Ashur misalkan, tetapi ini juga masih banyak pandangan. Poin kita, kita tidak bisa berdebat soal kapan persisnya, tetapi bahwa Al-Quran Al-Karim itu diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, di mana wahyu pertama itu hampir semuanya juga sudah muktabarat, yakni surat Al-Alaq atau juga sering disebut dengan surat Iqra bismi rabbika, surat Iqra. Nah, bertahun-tahun kita sering memperingati nuzul Quran ini. Nah, sekarang bagaimana agar kita mencari makna yang mendalam dan sekaligus juga bisa kita bumikan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai Al-Quran ini. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diterima Nabi akhir zaman itu berfungsi sebagai hidayah. Di surat Al-Baqarah ayat 185
di situ difirmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda dari petunjuk itu dan menjadi Al-Furqan. Nah, menjadi petunjuk bagi manusia, bahkan di situ berlaku untuk seluruhnya, artinya Al-Quran itu merupakan wahyu yang universal. Wahyu yang bersifat umum, yang akan menjadi guidance buat kehidupan umat manusia. Nah, kenapa manusia itu memerlukan petunjuk? Yang pertama, manusia itu sebenarnya dengan Rahman Rahim Allah sudah diberikan fitrah di dalam dirinya, yakni fitrah beragama, fitrah bertuhan. Bahkan bertuhan itu juga melekat pada sebagian makhluk Allah, bahkan seluruh makhluk Allah itu tunduk taat kepada penciptanya. Manusia secara spesifik itu diberi hidayah yang sifatnya melekat di dalam dirinya, yakni fitrah beragama. Di Al-Quran disebut, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau tahu bahwa aku adalah Tuhanmu? Ruh manusia menjawab, iya, engkau adalah Tuhanku. Artinya siapapun manusia di muka bumi ini, hatta mereka yang mengaku sebagai ateis, gitu ya, secara formal, di dalam dirinya sebenarnya ada jiwa beragama, ada jiwa bertuhan. Kita tidak pernah membayangkan seorang ateis dikala dia hidupnya gundah, ada banyak pertarungan yang kemudian akal tidak bisa menjangkau, lalu ada banyak peristiwa besar dalam kehidupannya. Disitulah sesungguhnya dia akan mencari sesuatu yang metafisik, di luar sesuatu yang berada dalam jangkauan fisik dan panca indera dia. Dan disitulah sesungguhnya naluri bertuhan itu muncul. Bagaimana pengakuan Einstein tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan, itu bentuk dari sikap batin atau ruhani di mana setiap manusia itu memiliki ruhani beragama, ruhani bertuhan. Atau sesekulernya Stephen Hawking misalkan, seorang fisikawan terkenal yang juga sangat mumpuni setelah Einstein, dia juga pada akhirnya mengakui tentang kekuasaan di alam semesta, bahwa di balik alam semesta yang luar biasa ini ada kekuasaan atau ada sesuatu yang maha kuasa. Tetapi mereka tentu dalam konteks atau perspektif agama, khususnya Islam, dia belum memperoleh pandangan keimanan dari segi agama. Intinya bahwa manusia itu diberi ilham untuk bertuhan, untuk beragama. Tetapi karena satu dan lain hal, dan karena lingkungan, itu kemudian naluri atau fitrah beragama itu luruh, menjadi minimal, bahkan menjadi kecil atau bahkan dinegasikan. Lalu muncullah orang yang tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan agama, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang kafir itu juga termasuk orang-orang yang dia disebut kafir karena dia mengingkari ruh beragama itu, mengingkari fitrah beragama yang diberikan Tuhan itu. Nah, di saat seperti itulah
lalu Allah menurunkan fitrah yang lain, yakni yang disebut dengan al-fitrah al-munazzalah, fitrah yang diturunkan, dan itulah kitab suci. Sejak nabi-nabi atau nabi dan rasul sebelum Muhammad sampai nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai fitrah yang diturunkan Allah dalam bentuk wahyu, itu merupakan pembimbing untuk menyempurnakan dan satu paket dengan fitrah yang tadi diberikan Tuhan itu. Kalau tadi disebut dengan fitrah al-makbulah yang diberikan, melekat built-in di dalam jiwa dan ruh manusia, kalau ini datang dan menjadi sesuatu yang harus disimak, dipahami, dicerna, dibaca, dan diimplementasikan. Inilah Al-Quran. Maka orang atau para ulama nyebut bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah atau kitabu hidayah, yakni hidayatuddin wa hidayatut taufik. Hidayah yang bersifatnya agama, keagamaan, dan hidayah yang akan membimbing manusia untuk betul-betul meyakini, memahami tentang iman kepada Allah, segala ciptaannya, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang kafir itu murakab, berlipat ganda. Ketika dia mencoba menghindari keimanan yang ada dalam fitrahnya, dia juga menghindari dan menjauhi atau mengingkari keimanan terhadap kitab suci sebagai guidance dalam kehidupan umat manusia. Maka orang-orang kafir di zaman Nabi itu kemudian mereka banyak menentang Muhammad, selain karena faktor-faktor sosiologis dan historis, tapi juga karena memang imannya tidak terbuka, taufiknya tidak terbuka. Bahkan kemudian dia mengembangkan alam pikiran yang kelihatannya benar tapi sesat gitu ya. Ketika dia atau mereka mengingkari keimanan Muhammad, itu mereka mengatakan, untuk apa sih Muhammad mengajarkan tentang hari akhirat? Toh itu sesuatu yang tidak nyata. Untuk apa sih Muhammad mengajarkan tentang Tuhan Allah yang Esa? Toh kita sudah punya Tuhan Lata wal Uzza, dan lain sebagainya. Nah, mengingkari itu sampai kemudian turun ayat Al-Quran begitu banyak. Satu di antaranya yang menarik, misalkan di surat At-Takwir, di ayat 26-27. Ayatnya singkat. Fa'aina tadhabun. Bagaimana atau hendak kemana mereka orang-orang kafir itu pergi di dalam kehidupan. Ini pertanyaan yang sangat retorik dari Allah. Mereka yang kafir dan tidak percaya akan Tuhan, itu sebenarnya hidupnya mau apa sih, gitu kan? Toh mereka akan mati. Setelah mati mereka mau apa? Lalu dilanjutkan di ayat 102, di ayat 27-nya, in huwa di dalam ayat 27 itu in huwa illa dzikru lil alamin. In huwa illa dzikra lil alamin. Tiada lain Al-Qur'an itu kecuali petunjuk peringatan bagi umat manusia semesta alam. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai zikra, sebagai kitab peringatan adalah kitab hidayah. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang tidak punya arah hidup itu diberi petunjuk oleh Al-Quran agar dia punya arah hidup. In huwa illa dzikra lil alamin. Tiada Al-Quran itu kecuali peringatan bagi mereka, bagi semesta alam. Termasuk orang-orang kafir yang berada di dalamnya. Nah, coba kita sekarang tarik pada kehidupan kita sehari-hari.
setinggi-tingginya manusia berakal pikiran, itu juga ada batasnya. Sekarang kita berada di dalam suasana pandemi COVID-19. Kita begitu menghadapi musibah yang dahsyat. Ilmu pengetahuan belum tuntas. Bahkan mungkin juga sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang bisa menjadi penawar bagi virus yang kelihatannya kecil ini, tetapi dahsyat. Ilmu pengetahuan gagap. Sekarang kita lihat orang-orang yang punya kekuasaan. Apakah dia presiden, perdana menteri di seluruh negeri, dan siapapun mereka yang punya kekuasaan, yang dengan negara itu bisa berbuat apa saja. Negara itu, kata Max Weber, otoritas yang paling tinggi yang bisa memaksakan apapun, itu negara. Jadi dengan negara kasarannya orang bisa membolak-balikkan siang dan malam, kira-kira gitu. Jangankan bikin bisa menentukan hitam putihnya, bahkan Candi Borobudur dalam sekejap juga kasarannya juga bisa. Tetapi ingat, kekuasaan manusia sehebat apapun, Firaun itu dari penguasa yang paling perkasa di daya, sampai digambarkan dalam Al-Quran. Saking merasa paling berkuasa, dia berani menantang Tuhan dan mengklaim anna rabbakumul a'la. Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tidak ada orang yang paling merasa berkuasa selain Firaun. Tetapi sekuasa-kuasanya Firaun itu sampai dia takut dengan anak laki-laki yang kira-kira yang akan meruntuhkan dia, tahu-tahu anak laki-laki itu dipelihara di istana, yakni Musa alaihissalam. Dan di ujung kekuasaannya dia ditenggelamkan Tuhan di Laut Merah bersama birokrat korup yang bernama Hamam dan konglomerat hitam yang bernama Karun. Itu simbol kapanpun akan ada tipe-tipe Firaun, tipe-tipe Karun, dan tipe-tipe Hammam dalam sejarah peradaban negara dan bangsa. Cuman mungkin tidak merasa saja, tapi prakteknya ada. Maka siapapun yang berkuasa dalam konteks dunia, sesungguhnya dia bisa melakukan apa saja. Tetapi pertanyaan moralnya adalah, untuk apa sih kekuasaan itu digunakan? Kenapa harus dia gunakan? Dan apa manfaat dari kekuasaan itu? Membawa maslahatkah atau justru membawa madarat? Disitulah pentingnya menjawab pertanyaan tadi. Fa'aina tadhabun. Kamu mau apa dengan kekuasaan itu? Kamu mau apa dengan kekayaan itu? Orang yang kaya raya, menguasai aset negara, menguasai aset dunia. Mungkin apapun dia bisa miliki, gitu ya, seperti Karun itu. Tetapi pertanyaannya juga, min ainak tasabat wa fima anfaqoh. Dari mana sih kamu peroleh harta yang banyak itu? Dan untuk apa kamu gunakan? Apakah kamu peroleh dulu dengan cara yang haram, dengan cara yang koruptif, dengan cara menindas, dengan cara yang merugikan rakyat banyak, biarpun mampu, gitu kan. Dan untuk apa digunakan?
Dua hal ini saja itu sudah menjadi contoh bahwa manusia hidup itu perlu arah, perlu hidayah. Ini jangan dikaitkan soal agama dan bukan agama, tapi hakikat kehidupan manusia siapapun dia memerlukan arah hidup. Fa'aina tadhabun? Kamu mau kemana? Baru terasa setelah orang itu sampai pada titik ketika kekuasaannya, ketika hartanya, ketika ilmu pengetahuannya, ketika akal pikiran, dan segala kedigdayaan dirinya itu sampai pada batas akhir, yakni kematian. Orang kalau sudah mati, meninggal, ajal tiba itu luruh runtuh seluruh keperkasaan dirinya dalam kehidupan dunia. Keluarga ditinggalkan, kekayaan dia tinggalkan, bahkan kekuasaan dia tinggalkan. Kehormatan yang diberikan manusia juga dia tinggalkan. Dia masuk ke liang lahat, dimasukkan ke liang lahat, disitulah dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Dalam konteks inilah maka pertanyaan Al-Quran tadi itu harus menjadi perspektif kosmologi kita di dalam kehidupan. Kalau orang Jawa selalu punya konsep sangkan paraning dumadi misalkan. Pertanyaan dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan mau kemana dia setelah hidup. Itu penting. Dalam kita berbangsa, bernegara, kita punya Pancasila. Lebih-lebih kita punya agama sebagai bangsa. Jadikan Pancasila dan agama itu sebagai fondasi hidup kita agar kita ini nggak salah arah di dalam kehidupan. Itulah nuzulul Quran dengan Quran. Jadikan sebagai kitab hidayah. Kitab yang menjadi arah hidup kita. Saya yakin kalau ini kita jadikan rujukan, maka hidup kita ini akan jelas arahnya. Dan ketika kita berbuat, tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang pantas, dan memisah dari mana yang tidak benar, dari yang tidak pantas, dan dari yang tidak baik. Hatta ketika kita punya kesempatan untuk berbuat yang tidak benar, berbuat yang tidak baik, dan berbuat yang tidak pantas, yang mungkin merasa itu menjadi keuntungan dirinya, tetapi sesungguhnya merugikan orang lain. Nah, kosmologi seperti ini perlu dalam hidup kita, supaya hidup kita ini tidak serba praktis pragmatis. Sampai batas tertentu praktis itu selalu penting. Ada banyak urusan hidup kita itu praktis. Kita harus makan, kita harus minum, kita harus pergi, itu praktis. Tetapi kalau hidup serba praktis, itu nanti ruhaninya nggak masuk. Ruhaninya nggak ikut. Ketika makan, misalkan orang yang minus rohaninya, dia tidak tahu bahwa makan yang dia makan itu halal apa tidak, baik apa tidak, dan seterusnya. Itu pentingnya ruhani dalam makna yang luas, termasuk etik atau akhlak. Mereka yang berkuasa juga sama. Punya kekuasaan itu jangan mentang-mentang berkuasa. Ingat, kekuasaan itu datangnya dari mana. Kalau dalam konteks demokrasi, dari rakyat. Ketika rakyat memberikan, ingat, jangan disalahgunakan. Jangan-jangan karena saya sudah memperoleh legitimasi penuh dari rakyat, saya berhak sepenuhnya. Tanpa sering bertanya pada rakyat. Tanpa sering bertanya pada orang lain. Benar enggak yang saya ambil langkah itu? Jangan mau-maunya saya, karena saya yang berkuasa.
pandemi ini memberi peringatan kita secara kosmologis sebenarnya buat kita. Sebagai umat manusia, sebagai bangsa, bahwa ada batas-batas di mana manusia tidak bisa menembus kemahakuasaan Allah dan kekuasaan semesta yang diciptakannya. Disitulah kita harus rendah hati dan perlu punya pedoman hidup. Ada kisah yang menarik yang dikisahkan oleh Abu Nawas atau juga sering disebut Abu Nuwas. Ada seseorang yang sedang mencari sesuatu sibuk di halaman rumahnya. Lalu ditanya, "Hai Fulan, sedang apa kamu sibuk?" "Sedang mencari sesuatu yang hilang." Lalu ditanya, "Tadi ingat nggak jatuhnya di mana?" "Jatuhnya di dalam rumah." "Loh, kenapa kamu cari di luar?" Dia jawab, "Karena di dalam rumahku gelap." Ini ilustrasi yang sangat menarik. Bahwa banyak orang melakukan sesuatu, dia tidak tahu persis untuk apa perbuatan itu. Itu yang disebut dengan langkah-langkah pragmatis tanpa perspektif kosmologi yang jelas. Yang penting keuntungan, yang penting investasi, yang penting ekonomi, yang penting legasi-legasi yang bersifat fisik, lupa. Membangun negara itu juga perlu jiwa, perlu ruhani. Yang oleh Bung Karno disebut dengan filosofis Grundslag, misalkan. Dasar filosofis kita berbangsa. Baru terasa sekarang. Di saat kita memerlukan kebersamaan, di saat kita memerlukan altruisme, di saat kita memerlukan kegotong royongan yang sejati, di sana-sini kita merasa nilai-nilai itu mulai luruh dan hilang di tubuh bangsa ini. Ada jenazah terkena positif COVID, kemudian ditolak warga. Padahal dia adalah petugas kesehatan yang begitu luar biasa. Awal-awal ketika saudara-saudara kita dari Wuhan dibawa ke tanah air, banyak yang menolak. Dan lain sebagainya. Di saat seperti ini, kita baru terasa bahwa kebersamaan itu menjadi penting. Tetapi kebersamaan itu sering hilang karena orang selalu berpikir yang pragmatis tadi. Yang materi, yang fisik. Karena itu perlu juga arah yang jelas di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, agama itu memberi guidance moral, setidak-tidaknya guidance moral atau ruhani, bahwa arah hidup kita itu harus jelas. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Dan disitulah Islam memberi berbagai macam petunjuk agar kita selamat di dunia, agar kita selamat di akhirat, dan kita masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, selain kitab hidayah dalam makna keruhanian yang mendasar, Al-Quran itu juga bisa disebut sebagai kitabul ilm, kitab ilmu pengetahuan. Manusia dibimbing oleh Al-Quran untuk berpikir. Dan itu kehebatan Al-Quran. Kata-kata akal pikiran, tafakur, tadabbur, ta'akul, itu ada dalam Al-Quran. Bahkan di banyak tempat, sampai di 16 tempat lebih, itu kata ulul albab misalkan, itu dikaitkan juga dengan selain tazakur, juga tafakur. Apala ta'kilun.
betapa Al-Quran adalah kitab akal pikiran yang mengajari manusia berpikir jernih. Sehingga lahir aklus salim, pikiran yang jernih. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Manusia diberi anugerah selain lub atau akal qalbu, diberi juga akal pikiran. Yang dengan akal pikiran kita bisa berimajinasi luar biasa. Yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Dan karena itu kita diangkat menjadi khalifah. Tetapi mau nggak kita menggunakan akal pikiran itu, akal pikiran yang jernih. Bukan akal pikiran sembarangan. Ada orang yang merasa ini sesuai dengan akal pikiran saya. Maka diperlukan orang untuk bermudzakara, orang diperlukan untuk bermusyawarah, orang memerlukan untuk berdiskusi. Agar akal pikiran kita itu tidak sendirian. Bahkan Al-Quran juga menyangkut nilai-nilai ilmu dan ilmu pengetahuan. Kader Tarjih, tokoh Muhammadiyah muda, menulis buku Ayat-Ayat Semesta, Mas Dr. Agus Purwanto. Ayat-Ayat Semesta. Begitu luas ilmu pengetahuan yang ada dan terkandung dalam Al-Quran. Nah, kita umat muslim, lebih-lebih generasi muda, anak-anakku dari generasi milenial, cintailah Al-Quran sebagai kitab hidayah, tapi pada saat yang sama juga, cintailah Al-Quran sebagai kitab ilmu. Bacalah Al-Quran dengan maknanya, dengan tafsirnya, lalu dikontekskan dengan kehidupan. Islam mampu membangun peradaban sampai lama berabad-abad ketika Barat masih gelap, itu karena Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita rujuk pada wahyu pertama yang sekarang kita peringati ini kan Iqra atau surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini, ayat bukan sekedar membaca, tetapi juga berpikir, menghimpun segala macam hal, membaca Al-Quran, membaca seluruh yang ada di alam semesta dan sebagainya. Karena kan fi'il amar di sini tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau fi'il amr atau fi'il tanpa objek, maka dikembalikan pada asli kata itu, yakni Iqra. Iqra itu kan juga jamaah, mengumpulkan. Lalu Quran dari kata satu rumpun dengan kata Iqra, qara'a, itu himpunan dari berbagai macam ayat atau wahyu Allah. Tapi juga membaca, tafakur, dan lain sebagainya. Artinya apa? Wahyu pertama sendiri dalam Islam itu ada dimensi akal pikiran dan ilmu pengetahuan yang melampaui. Saya yakin kalau setiap orang Islam itu cinta ilmu, cinta akal pikiran yang jernih, lalu merujuk dan mengkaji Al-Quran seluas-luasnya, itu akan menjadi generasi khairul ummah yang luar biasa. Maka tarjih itu kemudian memberi bekal buat kita. Di dalam memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan bayani atau tekstual saja, tapi dengan burhani, akal pikiran dan ilmu pengetahuan dan konteks.
Bahkan dengan irfani, dengan pendekatan keruhanian, ada dimensi ihsan dan akhlak. Itu komprehensifnya Al-Quran. Karena Al-Quran begitu agung dan kitab untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, tidak cukup pendekatannya hanya pendekatan satu pendekatan. Kadang kita hanya menggunakan pendekatan tekstual. Itu pun kadang terbatas pada 1-2 ayat. Tidak dikaitkan dengan ayat lain. Akibatnya apa? Pemahaman kita terbatas. Lalu kita gagap ketika kita menghadapi darurat COVID-19 sekarang ini, kan terbukti di antara kita masih belum bisa menggunakan agama sebagai solusi di saat darurat. Masih diletakkan sebagai agama dalam atau beragama dalam situasi normal. Akibatnya selalu ada perbedaan pemahaman. Kalau dalam suasana normal, enggak apa-apa sih. Tapi dalam suasana seperti ini kan ada sesuatu yang harus kita hindari, yakni wabah. Itu karena pemahaman kita hanya bayani. Bayani pun terbatas. Konteks burhaninya tidak. Juga konteks irfaninya. Irfaninya apa? Nilai-nilai ihsan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Boleh jadi misalkan karena paham agama kita ingin memaksakan diri bareng-bareng ke masjid, kita lupa bahwa itu punya dampak bagi orang lain. Dimensi irfani itu harus hidup, ada di dalam kolbu kita, dan agama mengajarkan ihsan. Kebaikan yang melampaui, cinta sesama, itu ihsan. Sampai di hadis itu kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak disebut orang itu beriman sampai terbukti dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Jika ada banyak orang menderita akibat wabah ini, kita harus terpanggil. Disitulah nilai-nilai Islam itu muncul dalam bentuk ihsan. Sehingga agama bukan sekedar ritual ibadah saja, tapi juga amal soleh dan kesalehan sosial. Jadi di saat seperti ini ketika misalkan kita terbatas untuk ibadah di masjid, Allah dan Rasulullah memberi ruang buat kita untuk beragama dalam bentuk beramal soleh, untuk ihsan, untuk berilmu. Itulah hidup yang komprehensif, yang lengkap, yang menyeluruh. Juga dalam banyak hal, agama juga harus menjadi arah hidup kita sehari-hari. Karena kita sudah punya patokan Al-Quran sebagai hidayah dan kitab ilmu, lalu kehidupan sehari-hari kita juga terbimbing oleh agama, oleh Islam, oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi, tetapi juga mengalami proses ijtihad di dalam kehidupan sesuai dengan kebutuhannya. Jika seperti ini yang kita lakukan, maka Al-Quran sendiri akan memberi solusi di dalam kehidupan. Tetapi harap diingat, solusi yang diberikan Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi itu juga tidak serta-merta tanpa juga proses kita hidup. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada sabar, ada syukur. Itu satu hal yang harus menyatu di dalam kehidupan kita. Batas-batas ikhtiar kita lakukan, batas tawakal terus kita lakukan. Selebihnya
Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Disitulah yang disebut dengan qada dan takdir. Ketika manusia sudah berikhtiar semaksimal mungkin, baik dalam bentuk ikhtiar akal pikiran, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang sifatnya duniawi, pada saat yang sama kita juga sudah bertawakal atau ikhtiar lewat tawakal, sabar, dan pasrah kepada Allah. Selebihnya adalah urusan qada dan takdir yang harus kita terima. Dan di saat seperti itu, setiap muslim terutama, dia akan tumakninah di dalam kehidupannya. Hatta di saat menghadapi musibah yang besar sekalipun. Hidup memang tidak sempurna, tetapi kita diajari untuk hidup sedapat mungkin mendekati hidayah yang diberikan Allah, dan juga praktek hidup yang disunahkan Rasulullah, dan juga kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai manifestasi dari iman kita, dari ilmu kita, dan dari amal soleh kita. Nah, jika perspektif seperti itu cara kita beragama, maka Al-Quran sebagai kitab suci akhir zaman kita itu akan menjadi kitab yang lebih dari mencukupi, bahkan sangat sempurna untuk kita praktekkan dan kita pedomani. Tinggal semuanya tergantung kita. Al-Quran yang Maha Agung sebagai kitab hidayah, sebagai kitab ilmu, dan di dalamnya tibyana likulli syai', segala sesuatu ada, itu tidak akan berarti banyak jika kita umatnya sendiri itu berhenti belajar, berhenti berusaha, kemudian juga tidak mau terus mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau itu yang terjadi, apa yang disebut oleh Muhammad Abduh akan terbukti. Al-Islam mahjubu bil muslimin. Islam yang hebat, yang kafah, dan memberi solusi itu akan terselimuti, akan tertutupi, dan menjadi gelap karena orang Islamnya. Nah, dalam titik inilah mari kita seluruh kaum muslimin terutama di dalam memaknai nuzulul Quran, jadikan momentum ini untuk memperdalam keyakinan, pemahaman, dan praktek hidup kita, menjadikan Al-Quran dua hal setidak-tidaknya, yakni sebagai kitab hidayah, sebagai kitab yang memberi arah hidup kita yang komprehensif dan fondasinya kokoh, sekaligus juga menjadi kitabul ilm yang memberi arah untuk menjadi alat instrumen hidup kita, sehingga kita menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Menjadi khairu ummah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.